Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan penyertaan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan harian kami. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang menuntun memberkati segala aktivitas kami satu hari ini. Kiranya kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada Kamis 4 April 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Tuhan Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Toktong dohubain Jehovah tu joloku, ai molo di seamuku ibanadang tagamoku humor ditau. Amanginang saudara-saudari sekalian, ketika kita penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kesenangan, tentunya kita sangat mudah untuk tersenyum. Tetapi ketika kita dalam duka cita, kesengsaraan, penderitaan, pencobaan, kita pasti langsung merenung, langsung cemberut dan sangat susah untuk tersenyum. Kita langsung galau dan langsung merasa kehidupan kita sangat-sangat menderita dalam dunia ini. Sama seperti anak kecil. Kalau kita lihat anak kecil selalu bergembira, tertawa, tersenyum, bermain dengan teman-temannya. Apakah dalam artian ketika mereka berbahagia karena mereka belum punya percobaan? Mereka belum mengerti bagaimana nanti ketika mereka dewasa. Jadi Amanginang, apakah kita perlu seperti yang dikatakan kita pura-pura bahagia di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit ini? Seharusnya Amanginang, saudara-saudara sekalian, tidak perlu kita hanya berpura-pura bahagia. Seharusnya kita selalu penuh berbahagia, penuh senyuman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Melalui nats kita, renungan kita pada hari ini yang dituliskan oleh Daud tentang aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kita tahu Amanginang, Daud juga seperti kita, penuh dalam pencobaan, penuh dalam penderitaan, sama seperti kita manusia. Tetapi melalui natsnya ini kita diajarkan kepada siapa sebenarnya kita harus memandang, kepada siapa sebenarnya harus kita berserah, kepada siapa kita harus berharap, kepada siapa kita juga harus bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya harus ketika kita berbahagia, penuh sukacita kita mengingat Tuhan, tetapi dalam situasi apapun seharusnya kita mengingat Tuhan. Seperti yang dituliskan Daud ini, Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukan tergantung terhadap berat ringannya suatu persoalan, situasi dalam kehidupan yang ia alami. Dalam artian bahwa Daud tidak berpikir ketika dia senang dia mengingat Tuhan, ketika dia sedih dia tidak mengingat Tuhan, atau sebaliknya, tetapi senang dan suka, duka dan sukacita dia selalu mengingat Tuhan. Karena ia percaya dengan memandang kepada Tuhan, ia menyadari bahwa kehadiran Tuhan selalu berjalan di sebelahnya dan setia akan membuat mampu untuk berdiri tegak. Makanya ia tuliskan di sini, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Artinya Tuhan Yesus berada beriringan dengan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita melalui natsnya ini. Dia percaya bahwa bersama Tuhan ada solusi atau jawaban, ada pertolongan kemenangan. Tidak dalam kesusahan, tidak dalam kedukaan saja kita mengingat Tuhan, tapi berat ringan sesuatu persoalan yang kita hadapi, kita harus mengingat Tuhan. Kita harus mengingat siapa sebenarnya yang memberi jawaban dalam kehidupan kita. Dalam arti Amanginang, apakah sekarang kita bersukacita ataupun tersenyum hanya ketika kita bahagia? Kita sadari Amanginang, saudara-saudari sekalian, bahwa pencobaan, kesengsaraan, penderitaan itu silih berganti dalam kehidupan kita. Seperti roda yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Begitu juga kehidupan kita ini Amanginang, kadang kita mungkin dalam situasi yang berat, tapi terkadang juga kita dalam situasi yang berbahagia. Tetapi yakinlah Amanginang dan saudara-saudari sekalian bahwa berat ringan situasi, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Marilah kita sama-sama seperti yang Daud ajarkan kepada kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, teruslah kita memandang siapa yang menjadi pencipta, siapa yang mengajari kita, karena Tuhan itu akan selalu beserta kita. Dalam situasi masalah apapun, besar kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, Ia akan selalu mengarahkan, Ia akan selalu menuntun kita. Tergantung kita sekarang Amanginang, apakah kita mau menyerahkan, mau memandang hanya kepada Tuhan, atau kita mau
hanya memandang Tuhan ketika kita dalam kesedihan saja dan melupakan Tuhan ketika kita berbahagia. Kiranya Amanginang melalui nats kita, renungan kita pada hari ini, kita tahu, kita semakin yakin bahwa ketika kita dalam persoalan apapun, situasi apapun, kita semakin diberkati. Kita selalu memandang Tuhan agar setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita selalu diberkati dan kita hidup penuh kegembiraan dan kebahagiaan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Amanginang, kiranya dalam satu hari ini segala aktivitas yang dilakukan Amanginang dengan saudara-saudara sekalian dapat berjalan dengan baik. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.